Eh, yang saya banggakan dan saya hormati Pak Moderator, Pastor Daily, Pak Eporus, teman pembicara pada hari ini, Eporus BNKP, Pak Pendeta Tuhoni, Pak Kasianus, Hakim Tinggi Jambi, yang juga sudah bersama-sama dengan kita, seluruh peserta webinar pada sore hari ini, dan terlebih-lebih rekan-rekan, kawan-kawan pengurus DPC HIMNI Kota Bandung yang bekerja sama dengan Pemanis dan juga IPMN Bandung yang sama-sama bersepakat untuk melakukan webinar dengan berbagai perspektif yang menurut topiknya sudah diberikan kepada para pembicara-pembicara. Pada sore hari ini, saya diberikan topik soal relevansi dengan prinsip Seki Marte Moroi Aila, dan apakah masih relevan nggak kira-kira kalimat itu sekarang. Kalau tadi Pak Pendeta, Pak Eporus sudah mengungkap bagaimana sejarah munculnya prinsip Seki Mate Moroi Aila itu, kita tahu bahwa awalnya dimulai karena pertarungan-pertarungan yang terjadi di antara masyarakat yang saling mempertahankan harga diri. Saya akan share sedikit bahan saya. Sebentar ya, ini saya belum mengerti nih gimana. Atau panitia bisa membantu saya dari sana ya, supaya bisa ngoperate aja. Bisa Pak. Oke. Ya. Baik. Nah, Seki Mate Moroi Aila ini sebenarnya ini bukan hanya menjadi bagian dari prinsip masyarakat Nias ya. Saya tidak mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Eporus tadi, karena sudah kita sama-sama tahu munculnya Seki Mate. Prinsip ini sebenarnya adalah juga merupakan harga diri, ya, harga diri dari masyarakat lain yang tidak hanya ada di Nias. Nah, nilai harga diri dan komitmen yang ada di masyarakat Nias itu merupakan nilai sosial yang berkembang pada masyarakat Nias dahulu, dan sampai saat ini prinsip tersebut masih ada, meskipun dengan arti yang sedikit lebih lunak, tidak mati fisik, tetapi mati secara ekonomi dan masa depan. Pak Eporus, pembicara sebelumnya, sudah menyampaikan bagaimana pergeseran budaya dari kalimat yang menjadi prinsip masyarakat Nias yang diwariskan kepada kita hari ini. Kalau kita lihat di beberapa daerah yang ada di Nusantara dan juga di dunia, ada yang mirip prinsip ini, seperti Carok di Madura. Carok di Madura itu lakona daging bisa ejai, lakona aletada, tambana kejabe ngerodara. Daging yang terluka masih bisa dijahit, tetapi jika hati yang terluka tidak ada obatnya kecuali minum darah. Kalau di Bugis, sirina pace ini sering dipakai di pemerintahan ya, untuk mencegah bagaimana para pejabat menggunakan prinsip ini sehingga terhindar dari korupsi ya. Saya agak susah membaca ininya, tapi bahasa Indonesianya begini: hanya karena rasa malu kita bisa hidup di dunia ini. Jika rasa malu itu sudah hilang, maka lebih baik mati, karena engkau tak berarti lagi sama sekali, bahkan binatang lebih berharga dibanding dirimu. Nah, coba kalau kita perhatikan kalimat itu begitu hebatnya dan begitu tajam, bahwa harga diri itu jika sudah jatuh, maka binatang pun lebih berharga dibanding kita. Kita juga melihat, mendengar, dan membaca, sering mendengar soal harakiri di Jepang. Harakiri di Jepang itu kebanyakan
bertindak dimulai dari para tentara. Bunuh diri bagi tentara yang gagal dalam perang di Jepang itu diakibatkan karena malu. Malu berarti tidak punya harga diri. Nah, next slide. Saya mencoba melihat di dalam ilmu sosiologi. Operator? Ya, dalam ilmu sosiologi, nilai didefinisikan sebagai suatu yang dianggap baik, benar, dihormati, dihargai, diharapkan, serta dicita-citakan. Nilai ini setelah menjadi prinsip hidup orang per orang dalam masyarakat atau berterima umum dan dipraktekkan oleh sebagian besar masyarakat, maka nilai tersebut menjadi nilai sosial masyarakat. Demikianlah Sehimate Moroi Aila ini menjadi nilai sosial bagi masyarakat Nias hingga saat ini. Next slide. Apa makna Sehimate Moroi Aila? Lebih baik mati daripada menanggung malu bagi masyarakat Nias. Next slide. Nah, sebagai nilai sosial, anggapan yang dicita-citakan bukan matenya. Jadi ada dua kata di situ, Sehimate Moroi Aila, mate dan aila. Dalam nilai sosial, mate itu adalah bukan dicita-citakan, tetapi yang dicita-citakan itu adalah le aila. Jangan aila, jangan malu. Bagi masyarakat Nias dahulu, aila dianggap sebagai aib sosial, cacat di masyarakat, dan tidak berharga di dalam pergaulan, interaksi sosial masyarakat. Artinya dalam ungkapan ini mengandung sesuatu yang dicita-citakan, sehingga harus diperjuangkan dan dipertahankan, yaitu harga diri dalam kultur lain yang secara internasional diterima sering dalam secara internasional diterima sering disebut juga sebagai pride, ya, seseorang yang punya pride, seseorang yang punya harga diri. Mate itu bukan yang dicita-citakan, tetapi konsekuensinya dari aila, nilai yang ingin dipertahankan itu lebih baik sekalian mate. Nah, ini ada sebab akibat antara dua kata yang sama. Next slide. Nah, masyarakat Nias terkenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan, harga diri, dan kepercayaan. Dengan demikian, sebagai masyarakat Nias harus mampu untuk menjaga kehormatan diri, keluarga, serta bisa menjaga kepercayaan terlebih-lebih saat berada dalam pergaulan dengan masyarakat luas. Nah, dalam perspektif positif, Sehimate Moroi Aila dapat mempunyai makna netral, bahkan dapat dimaknai memotivasi masyarakat Nias untuk memegang teguh komitmen atau juga mendorong percepatan kemajuan masyarakat dalam mencapai achievement atau prestasi yang tinggi, persaingan ekonomi, dan persaingan politik. Ya, kalau kita lihat kehidupan masyarakat Nias sekarang ini, yang daerah kita masih dianggap sebagai daerah terpencil, daerah tertinggal dalam negara Republik Indonesia ini, maka kemungkinannya kita juga prinsip ini harus menjadi bagian dari kita. Bahwa ada nggak rasa malu kita ketika kepulauan kita menjadi tertinggal dibanding kepulauan lain? Mohon maaf tadi Pak Wamenkeu masih ada ya. Yang jadi persoalan masih ya Pak Wamenkeu ini sebagai masyarakat Nias, Pak Wamenkeu ini kekurangan uang kepulauan Nias untuk membangun. Ini juga menjadi perhatian Pak Wamenkeu. Bagaimana bisa segera mensejajarkan kepulauan Nias ini menjadi sama dengan kepulauan-kepulauan lain yang ada di Indonesia. Dengan prinsip Sehimate Moroi Aila itu menjadi bagian dalam prinsip-prinsip kehidupan kita sebagai orang Nias. Yang jadi persoalan sesungguhnya adalah apa ukuran Le Aila itu? Kalau dulu Le Aila itu bisa diartikan sepanjang harga dirinya tidak diinjak-injak dalam interaksi sosial, harga dirinya tidak dianggap rendah,
karena tidak mampu menikahkan anaknya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Teoni tadi, tidak mampu membayar hutang jujuran karena tadi dia tidak boleh aila beuh mangabuli furi karena harus melakukan pernikahan itu walaupun dia tidak punya dana. Ini yang saya namakan tadi mati secara ekonomi. Kepada keluarga mertua sesuai dengan Bosimbewe, jangan juga sampai dikatai tidak tahu adat, lemangila hukum, lela osiwawei bahada bambanua, tidak dilanggar hak-hak pribadinya, misalnya fangailasi anak gadis keluarga atau kerabat kerabat dalam keluarga luasnya dan hal-hal lain. Ini yang sering terjadi di masyarakat Nias ketika proses modernisasi yang kita alami sekarang. Sebelum ada pergeseran, lebih baik mate moroi aila dipraktekkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dalam adat istiadat masyarakat, sehingga apa yang terjadi? Ekonomi masyarakat Nias menjadi mati. Oya geme lekefe itehni visa ibu anono gefe, walaupun bunga uangnya besar, tapi demi harga diri saya, dia harus melakukan apa yang sudah menjadi cita-citanya, apa yang sudah menjadi komitmennya. Nah, juga dulu ada owasa atau mangowasa dianggap sebagai sarana menaikkan status sosial seseorang. Tadi Pak Pendeta juga sudah menyinggung ini. Sehingga orang yang tidak sanggup mangowasa, padahal dia turunan Balugu, maka ia harus memaksakan diri untuk mangowasa. Meskipun secara fakta bahwa ekonominya tidak ada, uangnya tidak ada, dia tidak mampu membeli babi yang banyak, dia tidak mampu menyediakan beras yang banyak untuk memberi makan beratus-ratus orang, bahkan beribu-ribu orang yang ada di kampungnya, hanya untuk menaikkan status sosialnya menjadi Balugu. Tapi karena malu, status sosialnya dianggap cacat sebagai turunan Balugu, maka lebih baik mati ekonomi dengan berhutang 7 turunan pun dia lakukan. Dan ini yang menimbulkan kemiskinan. Dalam konteks seperti ini, sehimate moroi aila menjadi tidak netral, cenderung berkonotasi negatif. Berbeda tadi, kalau kita mau melihat perspektif positif, dalam perspektif positifnya, memberikan motivasi bagi masyarakat Nias untuk menaikkan harga dirinya, mensejajarkan dirinya dalam perspektif positif dengan teman-temannya, dengan pergaulannya, dengan masyarakat lainnya. Nah, sesuai dengan topik yang ditanyakan kepada saya, masih relevankah ungkapan ini digunakan untuk saat ini? Tentu saja kita bersyukur bahwa ungkapan yang dilahirkan oleh nenek moyang kita itu bukan hanya ungkapan yang hanya berguna di saat itu, tapi juga berguna sampai saat ini. Bagaimana merelevansinya? Bagaimana merelevansikannya saat ini? Harus mereaktualisasi skema memori aila ini. Harus dianggap sebagai komitmen untuk harus berhasil dalam apapun yang diperbuat. Kata mate pun perlu direaktualisasi, Artinya apabila komitmennya tidak ditepati dalam bidang itu, maka dia malu untuk tampil lagi pada bidang yang pernah gagal tersebut. Harakiri di Jepang merupakan prinsip pemimpin. Kalau ia tidak sesuai dengan komitmennya, tidak sama dengan tujuannya, maka lebih baik membunuh diri. Kalau ia ditugaskan pada tugas tertentu, misalnya Pak Pendeta, ini karena pembicaranya tadi Pak Pendeta, misalnya Pak Pendeta tidak bertugas sebagai pendeta yang sebenarnya, maka bisa skemate ail moroela itu menjadi bagian dari dirinya. Bagaimana direaktualisasi dalam kehidupan sebagai pemimpin. Dalam ilmu perang juga demikian. Tentara Jepang melakukan itu. Nah, ini saya mengambil satu ayat Alkitab ya. Kalau kita sudah mereaktualisasi itu, ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air
yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini saya mencoba, bukan berarti mengambil posisinya Pak Pendeta, tetapi saya karena sering mendengarkan khotbah-khotbah Pak Pendeta, jadi saya mencoba mengaitkan bagaimana supaya kata Sekimate Moreela ini menjadi lebih cepat pendekatannya kepada masyarakat. Next slide. Nah, terakhir. Apa dampak idiomnya kalau Sekimate Moreela ini menjadi bagian dalam kehidupan kita dan kita terapkan dalam perspektif positif tadi, bukan mengambil dari sisi negatifnya. Jadi masyarakat Nias bisa menjadi haus akan prestasi dan mendorong percepatan kemajuan baik di level nasional maupun dunia karena memiliki karakter budaya yang baik. Masyarakat Nias memiliki jiwa kesatria, bukan pecundang. Bahwa harga diri sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Nias yang diwujudkan melalui raihan prestasi, penghormatan kepada harkat kemanusiaan, dan banyak hal lain dalam nilai-nilai yang tumbuh di tengah masyarakat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan kepada kita untuk lebih dalam kita bisa memahami kalimat dan falsafah hidup, falsafah masyarakat Nias, Sekimate Moreela. Kata Sekimate Moreela ini mulai terkenal ketika Pak Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengungkapkannya dalam melalui televisi ketika ada persoalan demo mengenai RUU KUHP. Nah, ini saudaraku masyarakat Nias yang mendengarkan, semoga apa yang sudah kami sampaikan ini dapat menjadi bagian yang bisa kita dalami secara bersama-sama dan menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Nias dimanapun kita berada.